Ini kata Ustadz Felix Shaw terkait soft sholat pondok pesantren Az-Zaitun. Kenapa kamu nggak kayak gitu sholatnya? Kenapa kamu sholatnya sekarang berjauh-jauhan? Bahkan kemudian harus ada tangan. Jawabannya, ya kan kalau misalnya kita makan pete gimana? Kalau misalnya kita nanti makan apa lagi selain pete itu ya, bawang, gitu kan ya? Atau makan apa lagi itu? Yang buah itu apa? Yang buah yang jengkol, itu kan ya? Lah kalau kita makan jengkol gimana? Bukannya itu mengganggu tetangga-tetangga kita sebelah kita lagi sholat? Itu dalih, bukan dalil. Ya, sahabat, ini ada pembahasan dari Ustadz Felix Shaw terkait soft sholat yang dilakukan dan diterapkan di pondok pesantren Az-Zaitun. Dan di sana beliau menjelaskan secara panjang lebar terkait pemahaman yang diajarkan oleh Bapak Panji Gumilang ini di pondok pesantren Az-Zaitun ini. Yang mana dalam video ini beliau titik fokusnya adalah membahas tentang terkait soft sholat daripada yang dilakukan di pondok pesantren Az-Zaitun tersebut. Jika seseorang itu melakukan sholat dan merenggangkan softnya dengan ketika ditanya kenapa begitu, ternyata jawabannya hanyalah karena alasannya karena agar supaya tidak mencium bau orang lain. Nah, sebenarnya kata Ustaz Felix Shaw ini bukanlah dalil, melainkan ini hanyalah dalih. Yuk kita dengar penjelasan dari Ustaz Felix Shaw. Nih sholatnya berjauhan, gitu kan ya? Kenapa nih sholatnya berjauhan? Kenapa sholatnya nggak rapat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau kemudian sebelum memimpin sholat menghadap ke belakang dalam salah satu hadis, kemudian berkata pada para sahabat, luruskan sehingga lurus hati kalian. Jangan kemudian berbeda, ada rongga, ada tidak rapi sehingga bertentangan pula hati-hati kalian. Itu kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengawasi soft para sahabat. Dan Al-Quran juga berkata bagaimana Islam itu diserupakan dengan sebuah tembok yang tersusun daripada bata-bata yang rapi, yang kemudian rekat satu sama lain, yang mereka saling melindungi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Ka'annahum bunyanum marsus, seperti mereka bangunan yang tersusun kokoh atau bata-bata yang tersusun kokoh. Nah, itu dikatakan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian dikatakan, kenapa kamu nggak kayak gitu sholatnya? Kenapa kamu sholatnya sekarang berjauh-jauhan? Bahkan kemudian harus ada tangan. Jawabannya, ya kan kalau misalnya kita makan pete gimana? Kalau misalnya kita nanti makan apa lagi selain pete itu ya, bawang, gitu kan ya? Atau makan apa lagi itu? Yang buah itu apa? Yang buah yang jengkol, itu kan ya? Lah kalau kita makan jengkol gimana? Bukannya itu mengganggu tetangga-tetangga kita sebelah kita lagi sholat? Itu dalih, bukan dalil. Yang beliau katakan tadi terkait beliau memberikan perumpamaan gitu ya. Memberikan perumpamaan seperti misalkan ketika seseorang itu sedang makan pete, kemudian dia melakukan sholat berjamaah dengan orang-orang di sekitarnya, kemudian dia mencium bau tersebut. Itu bukanlah dalil, melainkan itu hanyalah dalih. Maksudnya dalih ini adalah pembenaran gitu ya. Kalau dalil itu datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan juga dari kaul ulama. Namun kalau dalih itu ya pendapatnya sendiri. Ibaratnya membenarkan pendapat dia, itulah yang namanya dalih. Dengan kata lain yang kayak gini-gini mengada-ada. Maka yang mengada-ada itu adalah dikatakan dalam salah satu hadis, segala sesuatu yang mengada-ada itu adalah kesesatan. Nah, ini poinnya. Kata beliau tadi, kalau orang tersebut alasannya karena itu, maka beliau ini adalah mengada-ngada gitu ya. Hanya mengada-ngada saja, ibaratnya ya memang pemahaman dari dia seperti itu. Karena ingin ibaratnya tetap membenarkan pendapat dia, akhirnya dia mengada-ngada, sembarangan saja menjawab. Nah, bid'ah, maka bid'ah adalah kesesatan karena dia mengada-ada selain daripada pendapat daripada Rasulullah. Nah, ini adalah definisi kemudian sesat. Sesat itu gampang. Kalau dia ditanya dalilnya apa, jawabannya kemana-mana. Ini bukan mazhab Syafi'i, ini juga bukan mazhab Maliki, ini juga bukan mazhab apalagi Hanafi, ini juga bukan mazhab Hambali, tapi ini mazhab siapa? Ini mazhab Hokage pertama misalnya. Ini mazhabnya kakeknya Tsunade misalnya kayak gitu. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil, alias ini adalah jawaban yang sesat. Jawabannya aja sudah sesat, apalagi dengan perbuatannya. Maka kita jadi tahu yang dinamakan sesat adalah sesuatu yang tidak punya dalil. Tapi apabila dia punya dalil, meskipun berbeda, dia tidak disampaikan atau dikatakan sesat.
Ya, kata beliau, ketika kita ingin mengukur sebuah kesesatan seseorang itu, ya kita lihat lagi. Beliau ini mengambil pendapat atau referensinya itu dari mana. Kalau misalkan dia mengeluarkan dalil daripada para ulama, misalkan mengambil dari mazhab Syafi'i atau mengambil dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan juga mazhab misalkan Imam Ahmad bin Hanbal, ya maka ini bisa dikatakan sebagai dalil. Cuman kalau ternyata mereka ini mengambil itu semua dari yang bisa dibilang tidak ada dasarnya, tidak ada juga dari Rasulullah, tidak ada dasarnya dari sahabat, tidak ada juga dari para kaul ulama, melainkan ini adalah kaul dirinya sendiri, maka ini adalah sebuah jawaban yang menyesatkan. Contoh, ada yang sholatnya begini pas lagi tahiyat, ada yang sholatnya begini pas lagi tahiyat, beda dong. Tapi ketika ditanya apa dalilnya, ada jawabannya. Hadis Rasulullah SAW begini, yang begini juga ada jawabannya. Berarti pendapat ini adalah pendapat yang sama-sama dalil, bukan dalih, yaitu bukan kesesatan. Ada yang sholat tarawehnya 23 rakaat, ada yang sholat tarawehnya 11 rakaat. Maka ini adalah kemudian sama, ada dalilnya juga, dan ini perbedaan yang bukan kesesatan. Nah, tapi ketika ditanya, kenapa harus berbeda daripada yang lain? Iya, karena tafsirannya berbeda, karena tafsir Al-Quran itu perlu diperbarui. Lah, tapi kenapa harus nyari perbedaan? Karena kita tidak boleh cari persamaan. Nah, itu dalih namanya. Itu sama aja kayak orang-orang yang dia itu boleh ngomong apa saja, dan itu bukan dalil gitu loh maksudnya. Nah, sehingga apa bedanya antara orang-orang yang sesat dan yang tidak sesat? Orang yang tidak sesat punya dalil, orang yang sesat punya dalih. Itu aja, gampang, tinggal tanya aja, ini dalilnya apa? Kalau tidak bisa dijawab, maka itu dalih. Nah, tapi itu tidak cukup dan tidak menarik untuk kita bicarakan sebenarnya. Ya, Ustaz menjelaskan, kata beliau, ketika kita ingin menilai pemahaman seseorang tersebut apakah sesat ataukah tidak, maka cara menilainya adalah lihat daripada argumennya. Argumen yang disampaikannya apakah dalil daripada Rasulullah, apakah dari para sahabat, apakah dari Al-Quranul Karim, apakah dari kaul ulama. Maka ketika orang tersebut membawa rujukan daripada itu, maka itu bisa disebut sebagai dalil yang kuat. Ketika dia tidak menyampaikan dalil sama sekali, melainkan yang disampaikan hanyalah dalih, maka ini disebut dengan benaran. Ya, dia hanya ingin menguatkan pendapat dia hanya ingin menguatkan pemahaman dia berdasarkan apa yang dia pahami, bukan berdasarkan apa yang para ulama dulu pahami. Maka sebenarnya untuk mengukur seseorang itu, penyampaian seseorang itu sesat atau tidaknya, maka kita lihat daripada rujukannya. Kalau dia punya rujukan, maka ini bisa kita terima. Namun kalau orang tersebut tidak mempunyai rujukan, melainkan hanya pendapat dirinya sendiri, maka ini bisa dikategorikan sebagai sesat atau kesesatan. Karena kita hidup bukanlah sembarang hidup, melainkan kita hidup berdasarkan panduan daripada Rasulullah SAW dan para sahabat dan juga para ulama-ulama kita. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.